kejatuhan. Narasi-narasi ini mungkin menenangkan sementara, tetapi jauh dari solusi nyata. Rakyat tidak lagi buta. Mereka menyaksikan bagaimana partai yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perjuangan wong cilik kini terjebak dalam kepentingan elit dan oligarki. Sebuah kontradiksi yang begitu jelas, hingga tak lagi bisa ditutupi dengan jargon politik atau program-program simbolis. Kekalahan ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kalah taktik, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan. Dan disinilah karma politik itu menjadi nyata. Gus Dur adalah simbol dari perlawanan terhadap politik transaksional, oligarki, dan segala bentuk ketidakadilan. Ketika ia dilengsarkan, itu bukan hanya akhir dari seorang pemimpin, tetapi juga peringatan akan harga yang harus dibayar oleh mereka yang bermain api dalam politik. Kini, mereka yang pernah merampas kekuasaan darinya tengah merasakan bahwa kursi kekuasaan yang didapat dengan cara-cara keliru tidak akan bertahan lama. Sementara itu, upaya mencari kambing hitam hanya memperlihatkan kebangkrutan moral. Rakyat tidak lupa dan mereka tidak bodoh. Mereka melihat bagaimana selama bertahun-tahun kebijakan partai ini sering lebih condong pada kepentingan elit dibandingkan rakyat kecil yang mereka klaim perjuangkan. Ketika bantuan langsung tunai dihapuskan, ketika reformasi agraria berjalan lambat, dan ketika korupsi semakin menggurita, rakyat mulai sadar bahwa slogan pro-rakyat tidak lebih dari sekadar hiasan retorika. Apakah ini murni karma sejarah? Mungkin saja. Namun, ada yang lebih fundamental di balik semua ini. Kegagalan memahami bahwa politik adalah soal kepercayaan. Dan sekali kepercayaan itu dirusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Gus Dur pernah berkata bahwa politik seharusnya berpihak pada rakyat, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, kekalahan PDIP adalah cermin besar bagi siapapun yang ingin berkuasa. Jika mereka melupakan rakyat, rakyatlah yang akan menghukum mereka. Kini, pertanyaan besar yang harus dijawab oleh PDIP adalah, apakah mereka memiliki keberanian untuk kembali ke jalur yang benar? Apakah mereka siap mengakui kesalahan dan membangun kembali hubungan dengan rakyat? Atau apakah mereka akan terus mencari kambing hitam, terjebak dalam denial, hingga akhirnya benar-benar terlempar dari panggung sejarah? Dan bagi kita semua, ini adalah momen refleksi. Politik yang baik bukanlah soal siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Gus Dur telah menunjukkan bahwa keberanian untuk berdiri di atas prinsip adalah warisan sejati dalam politik. Mungkin ini saatnya semua pihak belajar dari itu, sebelum karma yang sama datang menghantui mereka. Realita politik hari ini semakin terang benderang. PDIP yang dulu dielu-elukan sebagai partai wong cilik, kini berada di titik nadir popularitasnya. Kekalahan di Pilkada 2024 bukan hanya kekalahan strategis, melainkan manifestasi nyata dari kebencian rakyat yang semakin dalam. Sebuah kebencian yang bukan datang tiba-tiba, tetapi akumulasi dari tahun-tahun kekecewaan. Dan, ya, jika kita memandang sejarah sebagai pengingat, sulit untuk tidak menghubungkan ini dengan karma dari peristiwa 2 dekade lalu. Gus Dur, pemimpin yang dihormati karena ketulusan dan keberaniannya melawan oligarki, pernah dilengsarkan secara politis oleh mereka yang kini merasakan kejatuhan serupa. Sejarah punya cara yang unik untuk membalas. Apa yang dulu tampak seperti kemenangan mutlak, kini berbalik menjadi hukuman yang perlahan tetapi mematikan. Rakyat semakin tidak percaya. PDIP yang seharusnya menjadi motor perubahan justru menjadi simbol dari apa yang mereka lawan di masa lalu. Keserakahan, keangkuhan, dan keterputusan dengan realitas rakyat kecil. Program-program kerakyatan yang mereka janjikan kerap menjadi omong kosong. Sementara elit partai menikmati kemewahan di tengah derita masyarakat yang semakin tertekan oleh kenaikan harga dan minimnya akses ekonomi. Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter semakin membuat rakyat gerah. Megawati dengan segala pengaruhnya seringkali dianggap lebih sibuk mempertahankan dinasti politik daripada membangun kepercayaan rakyat. Langkah-langkah partai yang kerap meminggirkan suara kritis di dalam tubuhnya sendiri semakin memperjelas bahwa PDIP bukan lagi partai rakyat, melainkan partai elit. Dan ketika kebencian ini memuncak dalam kekalahan di Pilkada 2024, mereka bukannya merenung, tetapi justru mencari kambing hitam. Sikap ini hanya memperburuk keadaan. Rakyat tidak ingin alasan atau teori konspirasi. Mereka ingin bukti bahwa suara mereka didengar, bahwa janji-janji ditepati, bahwa partai ini benar-benar memperjuangkan nasib mereka. Tapi yang mereka dapatkan adalah pengabaian dan keangkuhan yang sama
tahun demi tahun.